Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Sudah bab belum ya? Udah masuk bab belum? Belum. Yang mana ya? Baris keempat. Oh baik. Qala haddatsani abi rahimahullah. Berkata Abu Lais telah bercerita kepadaku oleh ayahku rahimahullah. Haddatsana Abul Husaini, ini benar. Haddatsana Abul Husaini telah bercerita pada kami oleh Abul Husain Muhammad bin Jamin al-Faqihu bi Samarqandi, yakni namanya Muhammad bin Jam al-Faqih, ahli fikih di negeri Samarkand, Uzbekistan. Haddatsana Muhammad bin Ismail al-Makki, telah bercerita pada kami Muhammad bin Ismail al-Makki. Ia berkata, haddatsana Abu Usamah, telah bercerita pada kami oleh Abu Usamah. Haddatsana Abu Zamanin, telah bercerita kepada kami oleh Abu Zaman. An Abil Fadail At-Taimihi, dari Abul Fadail At-Taimi. An Abi Zur'ata, dari Abu Zur'ah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal an salatil fajri, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal tentang salat fajar. Haddatsani bi azka amalin amil tahu fil Islam, ceritakan olehmu padaku dengan yang paling sucinya amalan yang kau kerjakan di dalam Islam. Fa inni sami'tul lailata khosyafan 'alaika fil jannah, maka sesungguhnya aku mendengar oleh aku pada tadi malam akan gusrak-gusrak dua sendalmu di surga. Faqala, maka berkata oleh Bilal, ma amiltu amalan fil Islam, tidaklah melakukan oleh aku akan satu amalan di dalam Islam, biarja, dengan yang paling diharapkan, indi, di sisiku, min anni, ketimbang daripada bahwa aku itu, lam atatohar tahuran fi sa'ati lailin au naharin, tidaklah bersuci aku dengan bersuci pada waktu malam atau siang, illa sallaitu li rabbi adna ma quddirali, melainkan salat oleh aku bagi Tuhanku akan sekurang-kurangnya apa yang dimampukan bagiku. Wa fi nushatin azka ma kutibali, paling sucinya apa yang diwajibkan bagiku. Wa fi khabarin akhar ma akhdastu illa wajadtu taharata wa ma tatahhartu illa sallaitu rak'ataini, tidaklah berhadas oleh aku melainkan aku mendapati akan bersuci, dan tidaklah bersuci oleh aku melainkan salat oleh aku akan 2 rakaat. Babus sholawatil khamsi wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan tentang fadilah berwudu. Hadisnya dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah.
Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Panggilannya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena waktu itu gendong kucing, Nabi bilang, wahai bapaknya kucing. Orang kenal dia Abu Hurairah. Biasa itu di Betawi juga ada orang namanya Ahmad, panggilnya Panjul, Peang gitu, Mad Item. Panggilan normal orang manggil. Nabi panggilnya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Masuk Islam tahun 7 Hijriah saat meletus perang Khaybar. Abu Hurairah ini satu dari 124.000 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan kepada umat 5.373 hadis, hafal di luar kepala. Terbanyak dari seluruh sahabat Nabi. Dan masih bilang, yang saya sampein sama sampean baru separuh. Yang separuh ndak berani saya sampein. Sebab bisa saya digorok sama sampean. Begitu sama murid-muridnya. Jadi ada rahasia-rahasia kenabian yang nggak bisa diceritakan. Abu Hurairah pernah ditanya, wahai Abu Hurairah, musibah apa yang terbesar yang kau alami dalam hidup ini, yang paling palamu cenut-cenut, yang paling puyeng di palamu? Kata Abu Hurairah, ada 3 yang bikin pala saya cenut-cenut, puyeng. Kalau kata orang kebon nanas, stres tingkat dewa. Tahu dewa enggak? Saya juga gak tahu. Begitu, tapi orang nyebutnya begitu, stres banget. Ditanya apaan? 3, iya apaan yang 3 itu? Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya jadi stres. Kedua, meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ketiga, kantong kresek. Orang bertanya, wamal mizwat, apaan kantong kresek doang lu puyengin? Bukan sembarang kantong, itu kantong ajaib. Dulu saya bepergian sama Nabi dengan teman-teman yang lain. Nabi lapar dan yang lain juga pada lapar. Lalu kata Nabi, Abu Hurairah, ada makanan enggak kurma? Ada Nabi, 20 di kantong saya nih, kantong kresek yang buat narikin duit tuh, kantong. Kalau zaman dulu dari karung terigu cap segitiga biru. Bener nggak? Zaman dulu begitu, buat kantong tuh. Masih mending. Yang parahnya buat celana pangsi. Itu yang paling parah. Itu kurang bagus. Dibaca sama orang kaget. Berat bersih 50 kilo. Ya Allah. Pas lempengan titiknya tulisan itu. Itu yang orang kaget. Kantong katanya. Kantong bagaimana timbang kantong doang. Jadi Nabi, sini kormamu, sama Nabi dipegang.
doa-doa, masukin lagi, ambil lagi, semuanya keluarin, doa-doa masukin, udah masukin di kantong. Kata Nabi, ada berapa Burairah? Ada 20. Kalau begitu panggil atu-atu, bagi satu orang 10. Abu Hurairah ambil, jangan lihat dalamnya, tangannya aja, lo masuk tangannya. 10 nih, ambil lagi, panggil 10. Mestinya 2 tuh udah habis, masih ada, sampai semua kebagian. Kata Abu Hurairah, kalau banyak aja cukup masih. Sayang waktu itu dikit. Emang berapa? Orang 1000 doang. Orang 1000 cukup. Dan masih itu. Lalu kata Nabi, lo bawa pulang aja. Ingat, jangan lihat dalamnya. Jadi kata bro, alhamdulillah saya. Sejak saat itu, kalau pakai kebun nanas nih, bahasa biar gampang, saya nggak pernah beli beras. Sebabnya numbuh terus dari pendaringan ini. Nggak pernah beli kurma dari bujang, ampe nikah, ampe punya anak, ampe Nabi wafat. Enggak. 3 tahun. Ampe Abu Bakar jadi khalifah 3 tahun, 6 tahun. Enggak beli beras. Pendaringannya keluar sendiri. Jadi mainnya di masjid aja, tenang. Keluarga enggak ribut. Orang dia punya kantong ajaib. Ampe Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun 6 bulan. Artinya 16 tahun. Masih di tengah kepemimpinan Sayyidina Utsman, itu yang jadi saya sedia sama kantong. Emang apa? Ada yang ngerampok rumah saya, kantongnya ada yang ngambil. Sejak saat itu jadi saya beli beras akhirnya, yang tadinya kagak pernah beli. Begitu gara-gara kantong. Suka difilmin namanya kaos kaki ajaib. Ada juga teko ajaib Aladin. Itu begitu. Usap-usap keluar jin. Itu begitu. Kalau ini beneran mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebat. Enggak habis-habis. Begitu. Kalau pengen kagak habis-habis tuh duitnya banyakin baca sholawat. Gitu. Udah rumusnya begitu kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh kalau baca sholawat paling dikit 12.000. Kalau itu lagi malas tuh. Kalau kita sungguhnya aja orang dapat. Gitu. Itu Abu Hurairah. Tuh begitu. Abu Hurairah bilang, Nabi satu hari ngomong sama Bilal bin Abi Robah. Sahabat Nabi itu yang namanya Bilal banyak. Ini Bilal ini budak, dibeli oleh Abu Bakar jadi merdeka. Sebetulnya bukan budak, dibikin budak bapaknya. Bilal kelahiran Mekah, bapaknya baru dari Afrika, dari Eritrea, nama negerinya. Tahu Eritrea enggak? Saya juga gak tahu. Samping Ethiopia, tetangga negara Ethiopia, namanya Eritrea. Bahasa Arabnya Habasyah, Al-Habsyi, tapi balik kuitang Al-Habsyi, anak keturunan Habib yang hijrah ke Eritrea. Artinya Al-Habsyi itu. Kalau kita sih apa Al-Habsyi? Pokoknya begitu aja dah. Kalau kita kan begitu ya, agak tahu begitu. Ada Anatos. Apa itu Anatos? Lahir Bangkis.
Pas brojol, gajring, alhamdulillah, baru brojol. Tuh, maka disebut Al-Atas, anak turunan Habib yang brojolnya bangkis. Begitu. Macam-macam. Ada namanya Al-Munawwar, kayak Said Agil Al-Munawwar. Dulu njitnya itu lagi ngajar, lampu mati, tangannya begini jadi petromak. Munawwar, bercahaya tangannya jadi petromak, maka anak cucu Petromak Al-Munawwar. Begitu, kayak begitu. Banyak marga itu, banyak. Bilal tuh bapaknya namanya Abi Rabah. Dia dengar di Eritrea dari kitab-kitab terdahulu, Nabi akhir zaman itu lahirnya di Mekah. Maka ditungguin. Dia pergi ke Mekah tuh maksudnya pengen ikut Nabi. Dijadiin budak, dijual, didagangin, dikibulin. Ya udah, anaknya jadi budak tuh Bilal. Wong bapaknya budak, tapi mesen bapaknya, Bilal, kalau nanti ada orang namanya Muhammad, babanya Abdullah, enyaknya Aminah, enjitnya namanya Abdul Muthalib, nyai dari enjit Abdul Muthalib namanya Fatimah, nyai daripada Aminahnya namanya Baroh, lakinya Baroh namanya Wahab. Lu kudu ikut dia, beriman sama dia. Begitu. Bilal masuk Islam. Satu hari, nah ini ngaji kita, Nabi nanya sama Bilal pagi-pagi, mau sholat subuh di masjid. Abu Hurairah kan tinggalnya di samping masjid, ngaji bareng sama Nabi, ngaji sama Nabi, Ashabus Suffah. Kata Nabi, Bilal, ana mau nanya sama ente, dongengin dong, amalan apa yang paling ente demenin dalam Islam nih, yang ente paling hobi banget. Kalau bahasa Betawinya klik banget dari ajaran Islam tuh. Yang ente paling demen apa? Dia nanya, emang apa Nabi? Masalahnya saat Isra Mi'raj, saya dengar suara sendal ente ketoprak-ketopraknya tuh, gasruk-gasruknya di surga. Suara Bilal ini. Tuh Nabi tuh hafal, saking cintanya sama sahabat. Apa? Suara sendalnya doang. Apa? Tuh Nabi. Tuh demen. Sama seperti istrinya sampean. Kan demen sama bapak nih, motornya yang butut tuh keluar menuju rumah, prepek. Tuh kata bininya sama anaknya, tong baba lu tuh pulang, bukain pintu. Belum lihat, hanya baru denger apanya? Suara doang. Tuh tandanya dia cinta. Ampe suara doang apa? Tuh kayak begitu, suara doang. Tuh kayak begitu. Baunya aja udah kendus. Maka Nabi sampein, Bilal, ayo dong cerita, amalan apa yang ente kerjain? Masalahnya ente sendalnya udah kedengeran di surga. Berarti masuk surga amalan itu paling cepat nganterin orang masuk surga. Amalannya apa Bilal? Kata Bilal, Nabi sejujurnya enggak ada ya
amalan ma amiltu amalan fil Islam bi arja indi min anni lam atatohar tahuran fi sa'atin aw naharin illa sallaitu rabbi adna maqdirali. Apa ya Nabi ya? Kayaknya sih biasa-biasa aja saya. Amalan tuh kayak orang-orang aja. Waktunya ibadah ya ibadah. Begitu waktunya sholat ya sholat. Biasa aja. Gitu kayak orang-orang. Cuman yang saya kerjakan, saya setiap wudhu selalu sholat syukur wudhu. Setiap saya wudhu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Manakala batal saya sholat. Bukan sholat wajib Nabi, bukan. Sholat wudhu aja, habis wudhu sholat. Habis wudhu sholat. Habis wudhu sholat. Dalam riwayat yang lain, pokoknya kalau ana batal, ana wudhu, lalu sholat. Kalau ana batal, ana wudhu, lalu sholat. Begitu pokoknya. Ana batal, wudhu, sholat. Jaga wudhu, kalau batal, wudhu lagi, sholat. Selalu begitu. Kata Nabi, oh ini dia amalannya. Itu namanya disebut hadis takriri. Ajaran Nabi itu ada 3. Pertama namanya qauli. Sunnah qauli. Ajaran Nabi yang Nabi ucapin. Namanya sunnah qauli. 2, ajaran Nabi sunnah fi'li yang Nabi praktekin, yang Nabi kerjain, itu namanya sunnah fi'li. Yang ketiga sunnah takriri. Apa itu takriri? Ajaran Nabi dari pengakuan Nabi. Nabi nggak kerjain, sahabat kerjain, Nabi iya kan, kagak larang. Begitu. Muslim kalau pengen bener 3 ini pahami. Begitu. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah takriri. Kalau ada orang bilang Nabi kerjain, kagak. Kalau nanyanya begitu doang, dia telah membuang 2/3 ajaran Islam. Karena qauli enggak mau, takriri enggak mau. Pengennya contoh doang. Itu namanya sempit pola pikirnya. Ini Nabi nggak kerjain, nggak pernah, tapi Nabi iyakan. Nabi nggak kerjain, nyuruh juga kagak. Kerjain ya sholat sunnah wudhu, enggak. Bilal punya inisiatif, tapi punya sandaran dalil dari Nabi. Nabi pernah ngomong, as-sholatu khairu maudhu'in. Sholat itu sebaik-baiknya pekerjaan. Faman sya'a an yukthira falyastaksir. Kalau mau banyakin sholat, monggo. Karena Bilal dengar Nabi begitu, inisiatif. Setiap dia wudhu, setiap Bilal wudhu, sholat. Berapa rakaat? 2. Bacaannya surat langganan. Apaan? Kul. Apaan kul? Kul ya kulhu. Apal enggak?
kan langganan, mesti hafal. Begitu, selalu begitu. Nabi tanya, apa yang kau kerjakan? Ana setiap wudu sholat. Ini dia. Maka sholat syukur wudu itu mencepatkan tinggi derajat orang, meluaskan keberkahan rezeki orang, sampai masuk surga duluan. Fadilah daripada sholat syukur wudu. Pokoknya habis wudu, sholat dulu 2 rakaat. Sholat syukur wudu. Bagaimana kalau masuk masjid? Begini, saudara masuk masjid, maka sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, salam bangun, sholat syukur wudu, baru qabliyah. Begitu. Sempurna banget tuh kalau begitu tuh. Subuh masuk masjid, kalau dia wudunya di rumah berarti sholat syukur wudu di rumah. Kalau wudunya di masjid, ya habis wudu sholat syukur tahiyatul masjid, syukur wudu, sholat sunnah fajar. Begitu, sunnah fajar. Nabi nggak kerjakan, tapi Nabi iakan, namanya hadis takriri. Banyak kayak model begitu, enggak mesti dicontohin. Begitu, cukup dari dasarnya. Agama tuh begitu, namanya hadis takriri. Singkatnya, kehebatan Bilal, dia punya amalan habis wudu sholat syukur wudu. Niatnya bagaimana? Ya usolli rakaataini sunnatal wudu'i, usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, ya Allah, aku niat sholat sunnah sesudah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Biasa, dakul yakulhu salam. Begitu. Begitu. Doa, kalau mau doa, Allahumma wasi'li fi, Allahumma barik li fi rizki wa wasi'li fi dari, ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi rezekiku, luaskan rumahku. Ya arham. Enggak begitu juga udah paham. Kalau sholat syukur wudu, nih pengen masuk surga duluan. Tuh begitu. Dan singkatnya, Imam Abu Laith As-Samarqandi menyampaikan hadis ini pada bab wudu. Ada di antara ajaran fadilah wudu tuh, habis wudu sholat syukur wudu. Berapa rakaat? 2. Suratnya qul ya kulhu. Udah, jangan tinggal begitu tuh. Setiap wudu sholat 2 rakaat. Setiap wudu sholat 2 rakaat. Ya wudu sholat 2 rakaat. Ini mah mau habis subuh ke, mau habis asar ke, kagak ngaruh. Boleh 24 jam. Pokoknya habis wudu sholat. Berapa rakaat? 2. Bacaannya qul ya qul, namanya sholat syukur wudu. Sholat syukur wudu. Sampai kapan waktunya? Enggak boleh lama. Jangan sampai kering. Jangan sampai wudunya di Anwar, sholatnya di Depok. Enggak. Do'if. Udah, jangan jauh-jauh. Itu namanya sholat syukur wudu. Jaraknya jangan terlalu lama.
Kurang lebih demikian. Dan ngaji kita segini aja. Buat tanya jawab, buat yang tanya-tanya silakan. Karena udah bab masalahnya. Nanti aja. Maafin kalau ada yang ditanya silakan. Wallah alam. Kalau tidak ada, maka baca Fatihah. Ini Teramul Ta'lim per 27